أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Lebih daripada itu tentunya nikmat iman dan Islam sehingga tergerakkan hati kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sholat isya secara berjamaah, dan tentunya kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan sholat tarawih secara berjamaah. Jamaah rahimakumullah, kita di dalam bulan Ramadan ini tentu mengerahkan segala kemampuan diri kita untuk dapat melaksanakan amalia Ramadan, baik itu sholat sunnah, tadarus tilawah kita, maupun amalan-amalan yang lainnya. Kita berusaha untuk menjadikan amalan kita itu amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Kalau berbicara terkait dengan cara hidup kita, maka Ramadan ini adalah cara hidup yang paling ideal bagi seorang muslim. Karena memang kita teratur dari mulai kita tidur, kemudian bagaimana kita melaksanakan aktivitas di siang hari sampai malam hari, dan ketika kita terbangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail dan kemudian kita lanjutkan dengan sahur, maka sesungguhnya diri kita ini mampu untuk menuju kebaikan, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam meminta ampun ataupun yang kita kenal dengan taubat dan nasuha itu tidak ada istilah menunggu waktu, apakah kita bermaksiat saat ini kemudian nanti masih ada waktu, masih banyak waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersegera. Nah, kemudian dengan madrasah Ramadan ini kita ingin berharap bahwasanya kita menjadi pribadi yang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu, jamaah rahimahullah, bukanlah orang yang hanya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bagi itu melaksanakan sholat, kemudian puasa, zakat, zikir, tadarus kita. Bukan hanya itu saja, tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Karena Islam ini bukan agama angan-angan. Islam ini bukan hanya agama yang menautkan kolbun kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah cukup selesai. Tetapi Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, untuk rahmat untuk sekian alam semesta yang ada. Meliputi apa? Meliputi seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi. Itulah sebabnya jemaah rahimakumullah, ketika perintah Ramadan dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan, kemudian di penghujung ayat yang 127 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, idza sa'ala 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah sesungguhnya Allah itu dekat. Itulah jamaah rahimakumullah hakikat dari Ramadan yang kita jalani, yang kita laksanakan, dan 10 terakhir ini tentunya kita melaksanakan lebih giat lagi, mungkin dengan itikaf, melanjutkan dengan meningkatkan tadarus kita. Dan di akhir Ramadan, walaupun sebenarnya dimulai dari awal Ramadan juga, kita diperintahkan melaksanakan suatu ibadah rukun Islam yang lainnya, yaitu melaksanakan zakatul fitri. Nah, inilah jamaah rahimahullah, dengan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah keimanan kita, menggugah ketakwaan kita, kemudian untuk selanjutnya seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya wajar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna shaumul li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan memberikan ganjarannya. Dikarenakan nilai kedekatan inilah yang setiap kita pasti akan berbeda tingkat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan gampang, dengan mudah melihat segala sesuatu. Maka ada beberapa sufi itu mengatakan ketika melihat makhluk Allah, di sanalah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang disalah tafsirkan seolah-olah sufi itu mengatakan bahwasanya Allah itu manunggal dengan manusia. Sementara yang dimaksudkan di sini adalah ketika seseorang sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dirasakan, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinisbatkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, sungguh menakjubkan bagi orang-orang muslim itu, orang-orang yang bertakwa itu, manakala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ingat nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita gunakan sebaik-baiknya nikmat itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka bentuk syukur itu baik bagi muslim itu. Tetapi sebaliknya, ketika seorang muslim, orang yang bertakwa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin berupa sakit. Jangankan mungkin yang sudah sepuh-sepuh, Pak. Saya belum genap 50 tahun, 40 lebih dikit. Ya, ketika kehujanan segala macam gampang sekarang dimasuk angin, vertigo dan lain sebagainya. Berbagai macam penyakit sekarang ini. Nah, ketika diuji dengan berupa sakit, penderitaan, ya, yang mungkin yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, manakala kita kembalikan, kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mengurangi dosa-dosa kita yang lalu, mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar rintihan kita, ingin mendengar istighfar kita lebih lama lagi. Kedekatan inilah jamaah rahimahullah yang masing-masing kita tidak akan bisa mengukur kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain. Hatta seorang alim, orang yang berilmu sekalipun, manakala tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan lezatnya keimanan, tidak mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupannya juga akan menjadi hambar, tidak akan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah rahimahullah, puncak dari Ramadan yang kita laksanakan. Kita berpuasa, kita menahan diri, menjaga hawa nafsu kita, menahan amarah kita, maka semuanya itu akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bertanya tentang Allah, maka kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dan aku pasti akan mengabulkan setiap permintaan orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimahullah masih ada sisa Ramadan, masih ada kesempatan untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan buah takwa kita menjadikan iman kita semakin peka lagi. Buah takwa yang di dalam diri kita ini akan menjadikan iman kita semakin menjadikan kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita melihat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk, apa yang kita terima, apa yang kita lihat, manakala kita nisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada penyesalan di dalam diri kita dan kita tidak termasuk orang yang berkeluh kesah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kalian pribadi yang menyampaikan dan untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfiru dzambi wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا صلاة التراويح ركعتين جامع رحمه الله.